Shalom, kembali lagi dalam YouTube kita Hanya Alkitab. Kembali kali ini kita akan mempelajari satu bagian firman Tuhan yang kita akan melihatnya dari perspektif yang berbeda. Ya, teman-teman kalau melihat konten kita banyak sekali membahas satu konteks bagian firman Tuhan itu dengan mengkaitkan budaya-budaya yang ada berkembang di zaman Alkitab. Ya, kalau perjanjian lama di mana ada budaya Yahudi, Babilonia, Ancient Near East. Begitu juga budaya Helenis, Romawi di perjanjian baru. Dan kali ini saya ingin memberikan satu pembelajaran dengan tema yang cukup menarik, ada setan. Ya. Ada setan, ini seperti judul film begitu ya. Ada setan. Setan dalam dunia timur dekat kuno atau Ancient Near East, biasa disebut juga ANET, Ancient Near East Text. Ya. Setan dunia di timur dekat kuno dalam Kejadian pasal 4 ayat 7. Nah, mungkin teman-teman ketika kita nanti melihat ayatnya, tidak akan pernah mengira ini berkaitan dengan setan. Nah, tapi hari ini dalam pembelajaran ini, kita akan mencobanya melihat kaitan-kaitan kata yang ada di dalam Kejadian 4 ayat 7 dan berhubungan erat dengan Ancient Near East, ya, dunia timur dekat kuno. Baik, kita mulai. Ini di ayatnya, ayat yang sangat terkenal, saya yakin, dan kisahnya sangat terkenal, yaitu Kain dan Habel. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ini kisah yang sudah dari sekolah minggu juga dipelajari, teman-teman, di mana eh, Kain dan Habel, anak dari Adam dan Hawa, ingin memberikan persembahan di hadapan Tuhan, tetapi persembahan Habel yang diterima, sedangkan persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Sehingga mulai Kain merasa tidak enak, ya, merasa tertolak, merasa benci dengan Habel, lalu muncullah kalimat di ayat 7 ini. Allah langsung mengetahuinya, makanya dia katakan, apakah kamu tidak berseri-seri jika engkau berbuat baik? Kalau sudah memberi persembahan kepada Tuhan, apapun konsekuensi hasilnya, tetaplah bersuka cita. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip. Nah, ini saya bold merah karena inilah yang menjadi pokok pembahasan kita. Dosa sudah mengintip. Ya, kalau secara harafiah kita mengartikannya bagaimana mengartikan dosa sudah mengintip. Nah, itu dia ya. Apakah dia menjadi sebuah sosok yang mengintip di depan pintu? Nah, menariknya ayat ini, di dalam terjemahan bahasa Inggris, dia memiliki banyak sekali perbedaan. Misalnya NIV, kalau kita bisa lihat. Ya, NIV, di sini dikatakan, sin is crouching. Dosa sudah mengintip. Ya, sama sin is crouching, mengintai. Kalau New King James Version, sin lies at the door. Berbaring dia. Ya, jadi NIV, New International Version, sin is crouching. New King James Version, sin lies at the door. Nah, yang menarik, ada salah satu Alkitab yang namanya Contemporary English Version, yang dimana bunyinya berbeda sekali, teman-teman. Sin is waiting to attack you like a lion. Nah, jadi beda sekali ya. Walaupun ini memang terjemahan yang jarang dipakai. Ya. Sin is waiting to attack you like a lion. Jadi dalam versi ini dikatakan dosa itu menunggu untuk menyerang engkau bagaikan singa. Nah, ini kalau kita lihat terjemahan ini, apakah ingin dikaitkan dengan 1 Petrus 5 ayat 8?
Ya, kita tahu bunyinya bagaimana. Iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa untuk ditelannya. Ya. Jadi dikatakan di 1 Petrus 5:8 ada kata iblis. Jadi sin di sini is waiting to attack you like a lion. Bisa jadi dikaitkan atau sama dengan penulisan di 1 Petrus, tapi sinnya berubah menjadi iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum menelan mangsanya. Tetapi yang paling clear, New American Bible. Terjemahannya, sin is a demon lurking. Nah ini dia. Dosa itu adalah demon, setan. Lurking itu sama seperti crouching dan lies tadi. Mengintai, melihat, menunggu. At the door. Di depan pintu, di balik pintu. Jadi terjemahan NAB, New American Bible, ya, sin is a demon. Nah, dari sini kita sudah mulai mendapat gambaran apa yang akan kita bicarakan terkait judul tadi, ada setan. Dikaitkan dengan kisah Kain dan Habel, ya, yang Allah tadi menasihati Kain di Kejadian 4 ayat 7. Ternyata ada terjemahan yang langsung mengatakan, sin is a demon lurking. Nah, sekarang mari kita kupas. Sesuai dengan judul kita akan mengkaitkannya dengan dunia timur dekat kuno. Ya, ini semua berawal dari penelitian dilakukan oleh Campbell Thompson yang menciptakan tulisan 2 volume tentang The Devils and Evil Spirits of Babylonia. Jadi dalam karyanya Campbell Thompson ini menerjemahkan tentang pengusiran setan Sumeria Akkadia. Ya, tentang setan, tentang vampir, tentang hantu semuanya. Yang dimana di bangsa Sumeria Akkadia, setannya disebut Etukulemnutu, evil demons. Sehingga dimulai dari karya Campbell Thompson inilah banyak para ahli perjanjian lama ingin mengupas lebih dalam mengenai setan dalam dunia timur dekat kuno. Ya, Sumeria Akkadia itu adalah bagian dari dunia timur dekat kuno, Babilonia. Jadi dimulai dari Campbell Thompson yang nanti dikaitkan dengan teks Kejadian 4 ayat 7. Apa maksud dosa sudah mengintip dari terjemahan kita LAI, dosa sudah mengintip, yang tadi kita ambil dari NAB, New American Bible, demon lurking. Nah, ternyata kata mengintip dalam bahasa Ibraninya robes, ya, robes kata mengintip, yang memang artinya ya stretch oneself out, lie down, berbaring, lie stretch out, merenggangkan tubuh, mengintai. Ya katanya memang itu artinya, mengintip, ropes. Tetapi ternyata kata ropes, ya, ropes gitu ya, sangat dekat dengan bahasa Akkadia. Nah ini dunia timur dekat kuno ya teman-teman. Yang dikenal sebagai rabisu. Jadi ropes dan rabisu yang secara umum dipahami sebagai setan. Ya, jadi dosa robs, dosa mengintip. Dari kata robs inilah yang dikaitkan dengan bahasa-bahasa di dunia timur dekat kuno, salah satunya Akkadia, yaitu rabisu, itu sering dikenal di dalam dunia timur dekat kuno adalah sebutan untuk setan, ya demon lurking tadi. Ya, setan. Dari bahasa Ibrani robs, dikaitkan dengan bahasa Akkadia rabisu, karena memiliki gaya bahasa atau kata yang sama. Nah, dalam mitologi Akkadia, rabisu yang artinya sama, pengintai, sama artinya dengan robs bahasa Ibrani tadi, adalah roh vampir atau setan. Rabisu dikaitkan dalam mitologi dengan kutukan akad. Rabisu melakukan tindak jahat atau tidak, tetap berada di sekitar orang-orang yang kedapatan tidak patuh atau mendapatkan pahala dari Dewa Enlil. Jadi dalam mitologi Akkadia, rabisu ini adalah penyuruh atau utusan Dewa Enlil. Nah, seperti itu ya. Jadi dia sebagai utusan Dewa Enlil untuk menghukum manusia yang tidak taat kepada Dewa Enlil atau memberikan pahala kepada manusia yang sudah taat kepada Dewa Enlil. Itu dia dalam mitologi Akkadia. Tugas dari
Rabisu yang dikatakan setan tadi. Dewa Enlil sendiri adalah dewa bumi, langit, dan atmosfer. Dan Rabisu sering juga disebut makhluk berangin. Ya, jadi dia dikirim oleh Dewa Enlil, dewa langit dan bumi, badai, mengirim utusannya yaitu makhluk berangin yang disebut Rabisu. Jadi Rabisu ini walaupun dikaitkan dengan setan, jangan langsung kita pikir teman-teman langsung dia ini setan yang mengerikan, nakut-nakutin dan jahat. Tidak. Dalam mitologi Enlil, Dewa Enlil mengirimkan roh Rabisu sebagai pembawa pesan untuk umat-umatnya. Rabisu adalah roh yang diutus untuk memperbaiki pelanggaran yang dilakukan manusia. Jadi dia ini makhluk netral yang dikirim dalam bentuk angin, gitu ya, angin badai untuk melakukan tugas tertentu. Nah, itu sedikit profil dari Rabisu, bangsa Akadia. Ternyata ide tentang Rabisu utusan Dewa Enlil seakan-akan diadaptasi oleh bangsa Israel. Jangan lupa bangsa Israel itu bangsa yang kecil, yang sedikit banyaknya sangat dipengaruhi oleh kultur budaya bangsa besar di sekitarnya. Babilonia dan dunia timur itu. Ya. Jadi mau tidak mau narator atau penulis Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, pasti sangat dekat dengan budaya-budaya itu. Makanya ide tentang Dewa Enlil yang mengutus Rabisu, ternyata kita bisa melihat kemiripannya. Salah satunya Mazmur 78 ayat 49. Dikatakan ia melepaskan kepada mereka murkanya yang menyala-nyala, kegemasan, kegeraman, dan kesesakan, suatu pasukan malaikat yang membawa malapetaka. Pasukan malaikat yang membawa malapetaka dalam terjemahan Inggrisnya messengers of evil. Malak Raim. Ternyata Allah, YHWH, punya utusan yang membawa malapetaka. The messengers of evil. Jadi Dewa Enlil sama dengan YHWH, Rabisu sama dengan malaikat yang membawa malapetaka. Jadi ide ini kita temukan mirip, sama, dan ada dalam teks-teks Alkitab. Bagaimana Tuhan atau Dewa itu punya utusan, walaupun kelihatannya jahat, tapi tidak. Ya memang untuk menghukum manusia, menghukum bangsa-bangsa lain atau bangsa Israel, tapi juga untuk menyampaikan pesan. Nah itu tadi ya, menyampaikan pesan, itu intinya. Jadi kata Rabisu dalam bahasa Akadia dan Robs tadi dalam bahasa Ibrani mempunyai hubungan dengan akar kata Arab. Sama ya. Bahasanya sama kan, Arab dengan Ibrani itu satu, Semit. Rabasa yang artinya menunggu seseorang. Sama ya dengan mengintai. Menunggu atau mengawasi. Oppenheim dalam jurnalnya mengatakan bahwa Robs ya, atau RBS itu menggambarkan aktivitas kasetan. Karena fungsi RBS atau Rabisu itu untuk memata-matai orang dan melaporkan mereka ke dewa atau Tuhan. Dan salah satu perkataan Hans Dam, ahli Perjanjian Lama, dia bilang Rabisu is an evil demonic creature that is probably presented in animal form. Nah, kita sekarang semakin mendekati dan mengetahui apa makna dosa mengintai di Kejadian pada 7. Tadi kita sudah mengetahui mengintai di situ Robs dikaitkan dengan Rabisu yang setan dalam bangsa Timur Dekat kuno atau Akadia. Dan sekarang dikatakan oleh Hans Dam, Rabisu itu setan ya yang digambarkan dalam bentuk binatang. Berarti ketika dosa mengintai, dosa itu bagaikan setan dalam bentuk binatang yang mengintip, mengawasi, mengintai seseorang dari balik pintu. Wah, coba teman-teman punya gambaran sendiri aja. Bagaimana ada binatang yang mengintai di balik pintu. Itulah gambaran dosa atau setan. Ya. Dia menunggu di balik pintu. Siap menerkam. Dalam bukunya Die Genesis, ini salah satu ahli perjanjian lama dari Jerman, Otto Prox, setuju dengan Dam. Tampaknya memang dosa itu sama dengan iblis. Dosa itu dipahami sebagai iblis yang tamak, yang melekat pada korban.
Jadi kalau kita masuk ke konteks kejadian pada ayat 7, setan itu rabisu itu, ini betul-betul nunggu Kain gitu ya. Melekat pada diri Kain karena habis itu Kain akan berbuat jahat, membunuh Habel. Dia terkena oleh godaan, terkena terkaman dari rabisu. Setan yang digambarkan dalam bentuk binatang yang mengintai tadi. Nah, itulah kenapa tadi judul kita ada setan. Karena dosa mengintip tadi, dosa dikaitkan sama dengan setan atau rabisu. Ahli Perjanjian Lama Klaus Westermann bahkan mengusulkan Rhodes mengintai tadi atau yang dikaitkan rabisu mengacu pada hantu. Ya. Ini sebenarnya bukan hantu Habel yang sudah hantu yang bukan ya. Kita coba ganti saja langsung. Mengacu pada hantu yang membujuk Kain untuk membunuh Habel. Karena setelah itu ayat di bawahnya, Kain akan langsung membunuh Habel. Dan itu dipercaya oleh Klaus Westermann, itu kerjaan dari rabisu tadi. Dia melekat pada diri Kain, mempengaruhi pikiran dan hati Kain untuk membunuh Habel. Hantu, ya, setan. Nah, selain itu, Robs juga sering dikaitkan dengan roh YHWH. Yang dimana ada salah satu teks yang selama ini mungkin kita pernah baca, teman-teman. Ketika roh jahat daripada Allah mengganggu Saul. Bayangkan loh, membaca teks ini. Roh jahat yang daripada Allah. Tetapi the evil spirit of God itu tidak bertentangan dengan Yahweh itu sendiri, YHWH itu sendiri. Ya. Karena memang sama seperti rabisu, is a supernatural being produced by YHWH, windy words, lewat firmannya angin, ya, that express his judgment against human behavior. Jadi roh jahat yang daripada Allah ini sama dengan ide yang tadi kita bahas di depan, bahwa Dewa Enlil, Dewa Langit dan Bumi, Dewa Angin Badai, mengutus rabisu untuk menghukum orang yang melawan kepada Dewa Enlil. Jadi roh jahat yang daripada Allah, the evil spirit of God, diutus untuk menghukum Saul yang sudah melanggar perintah Tuhan. Nanti kita akan bahas, memang karena teks ini cukup kontroversi, apalagi kalau dibaca oleh jemaat awam, langsung berpikir, loh, kok Allah ada roh jahatnya gitu ya? Apakah Allah sumber kejahatan seperti itu? Tidak ya. Jadi roh jahat yang roh jahat Allah tidak bertentangan dengan sifat YHWH sebagai Allah yang baik dan mengasihi. Karena memang di situ dia mengutus seperti rabisu. Atau yang seperti tadi di kitab Mazmur, messengers of evil, untuk menghukum manusia yang melawan. Selain itu ada juga rujukan dari Yeremia 51 ayat 1, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menggerakkan terhadap Babel, terhadap penduduk negeri orang-orang Kasdim, suatu semangat, terjemahnya ruah atau angin. Ingat tadi rabisu itu adalah bentuknya angin, ya. Pemusnah, semangat pemusnah. Karena rabisu sering dikaitkan dengan badai angin, dan oleh karena itu dengan demikian badai debu mereka tidak bertindak sendiri. Seringkali rabisu adalah anggota dari kawanan makhluk gaib yang menggumpal untuk membentuk kekuatan musuh yang merusak. Artinya, berdasarkan dari bahasa Akkadia, kita dapat menduga bahwa Robs mengintai tadi berasal dari kemarahan Yahweh. Dia ngomong sama Kain, siap-siap, utusanku, ya, sudah mengintai. Dosa sama dengan iblis sudah mengintai. Ya, Robs berasal dari kemarahan Yahweh. Messengers of evil berasal dari Allah. Roh jahat Allah mengganggu Saul. Itu kita harus terbiasa dengan itu dalam perjanjian lama. Karena itu menyangkut budaya pada zaman dulu yang berbicara utusan setan, ya, yang untuk menghukum manusia. Ya, ini adalah teks Dwi Bahasa yang berasal dari periode Neo-Asiria sebagai bukti bahwa rabisu itu tercatat dalam tulisan-tulisan dunia timur dekat kuno, ya. Ini sebenarnya ada tulisan pakunya, tapi saya tidak tulis.
Nanti buat bingung aja. Ini langsung bahasa Inggrisnya dan bahasa Indonesianya. Dikatakan badai tidak menguntungkan muncul daratan. Banyak sekali bahasa badai ayat 2 dan 8-nya menandakan rabisu tadi dalam bentuk angin. Dan di ayat 4-6 disebutkan juga nama setan-setan yang ada dalam dunia timur dekat kuno. Ini adalah Benu, Miktu, Sedu, Utuku, dan Rabisu yang mengejar orang-orang di alun-alun kota. Kenapa? Diutus oleh Dewa Enlil untuk menghukum manusia. Di dalam bentuk badai mengejar. Satu kawanan mengejar manusia yang melawan. Ini adalah bukti jelasnya dalam tulisan-tulisan yang ditemukan oleh para ahli. Ini adalah sedikit gambar tentang setan-setan dalam dunia timur dekat kuno. Utuku, Galuh, Etemu, Rabisu. Ya. Nah, tentu kalau kita lihat hanya gambar dari relik gini, biasa aja, nggak ngeri ya. Beda dengan hantu-hantu Indonesia ya. Yang kalau kita nonton film horor kok kayaknya hantu kita paling seram di dunia ini. Ya. Nah ternyata ada juga doa Babilonia kuno tentang Rabisu. Tercatat juga yaitu May the Evil Maskim ya. Jadi sebutannya Maskim, May the Evil Maskim atau Rabisu place at my side be ripped off, may he flee from my body. Ini doa kepada dewa yang meminta kepada dewa Enlil. Nah, lihat ayat 5-nya. Jika Anda memang dewa langit, dewa Enlil tadi ya, aku akan menenangkan perasaan batinmu yang marah. Aku tahu aku berdosa. Aku tahu kau menghukum kau marah kepada aku yang melawan engkau. Dan semoga suasana hatimu menjadi tenang. Ini permohonan doanya. Semoga Maskim Rabisu, setan utusanmu ini yang jahat ini tempatkan di sisiku, dirobohkan. Semoga dia lari dari tubuhku. Wah, itu dia. Jelas ya teman-teman. Jadi ada bukti doanya dari Babilonia, timur dekat kuno ya. Bahwa Rabisu ini utusan Dewa Enlil yang menyerang manusia yang melawan atau berdosa. Maka itu kita bisa merefleksikan dari pemahaman sederhana yang kita kaitkan dengan dunia timur dekat kuno. Ya orang timur dekat kuno itu tidak melekatkan karakter moral pada makhluk supernatural bawahan manapun. Mereka sebenarnya tidak tergantung kepada setan-setan yang mereka kenalin di dunia timur dekat kuno. Rabisu, Utuku, Alu, Etemu, Galuh, Ilu, banyak sekali. Tetapi yang mereka tahu itu adalah utusan dari dewa mereka. Dan ide inilah yang mungkin diadaptasi oleh penulis-penulis perjanjian lama untuk menyampaikan murka Allah. Angin pemusnah tadi, dalam bentuk angin. Kemarahan Allah diekspresikan sebagai badai yang mendung yang di tengah-tengahnya menjatuhkan penghakiman. Selalu kalau ada messengers of evil, pasti ada murka Allah, penghakiman Allah. Tapi yang perlu kita ketahui, yang poin ketiga, karena makhluk ini berasal dari Allah, maka mereka adalah makhluk supernatural yang lebih rendah. Jadi nggak usah heran, nah ini ada referensinya Ayub gitu ya. Kan bingung ya baca Ayub tuh, kita lihat kok anak-anak Allah dan iblis menghadap Allah gitu. Ngapain iblis ikut-ikutan gitu. Iya, dia utusan. Dan teman-teman harus tahu dalam perjanjian lama sering sekali bahasa setan itu bukan yang merasuk-rasuki manusia seperti perjanjian baru, berbeda. Tapi bahasa setan itu lebih kepada pendakwa. Ya, mereka itu menjadi utusan yang untuk menguji manusia, seperti iblis menguji Ayub di dalam kitab Ayub. Pendakwa dia. Tapi dia lebih rendah dari Allah. Dengan demikian Rabisu atau setan nama ciptaannya menjadi milik Allah yang membentuknya. Orang-orang kuno percaya bahwa setiap dewa memiliki otoritas untuk menghakimi aktivitas manusia. Di dunia mereka hubungan ilahi manusia adalah hubungan yang dinamis, yang dasarkan pada gagasan bahwa para dewa mengeluarkan penghakiman secara teratur. Ya, jadi kita bisa melihat hubungan erat budaya dunia timur dekat kuno tentang setan ini diadaptasi oleh penulis Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, untuk menyampaikan kemarahan YHWH, utusan YHWH untuk menghukum manusia. Yang sebenarnya kalau kita baca dalam konteks zaman kita kan nggak masuk akal gitu. Roh jahat yang daripada Allah, iblis bersama anak-anak Allah menghadap Tuhan dalam kitab Ayub. Nah gitu ya. Jadi semua utusan-utusan itu berguna untuk menghukum manusia dan menyampaikan penghakiman YHWH, menyampaikan pesan. Nah itu seperti tugas Rabisu dalam
mitologi Akadia, dewa Enlil tadi. Bagaimana perjanjian baru? Teman-teman, kalau membaca Alkitab dari Perjanjian sampai Wahyu, perhatikan, dalam perjanjian lama, tidak ada kisah orang kerasukan setan. Ya. Setan yang dimaksud perjanjian baru, yang merasuki manusia, dan yang sudah dekat dengan konteks zaman kita percaya setan merasuki manusia gitu kan ya. Banyak kasus-kasus pengusiran setan, exorcism, itu nggak ada dalam perjanjian lama. Itu yang menandakan bahwa budayanya berbeda, teman-teman. Dalam perjanjian baru, beda lagi cara mandang setannya. Ya gitu ya. Beda lagi cara ngusir setannya. Perjanjian lama nggak ada yang mau diusir. Utusan Allah kok. Baik kok dia. Sebagai penguji iman kita kok. Sebagai orang berseberangan dengan kita kok. Tapi kalau perjanjian baru kayaknya jahat gitu ya. Dan sampai ke zaman kita juga kelihatannya setan itu ngeri, jahat gitu ya. Harus ditengking, harus diusir gitu ya. Nah kalau dalam perjanjian baru, nama-nama setan ini lebih dikaitkan kepada sifat manusia yang melakukan dosa. Ya, kita tahu ada Seven Deadly Sins ya, itu bukan ayat Alkitab sebenarnya, tapi diyakini dibuat oleh Gregorius Agung, tuliskan dalam Katekismus Gereja Katolik 1866 sebagai patokan ada 7 kebaikan dan ada Seven Deadly Sins. Lalu dikaitkanlah dengan nama-nama setan yang mereka kenal pada budaya zaman itu. Lucifer lah, Mammon, Asmodeus, Leviathan, Belzebub ya. Belzebub ini sudah jelas bukan setan tapi dewa lalat. Ya. Sesembahannya orang Filistin, Belzebub. Ya, Yesus dikatakan dia the king of Belzebub gitu ya, memakai kuasa Belzebub. Lalu ada Satan dan Belpegor. Nah, kalau kita nonton film-film horor ini nama-nama yang sering sekali dipakai mereka ini kan untuk melegitimasi kehororan film yang mereka ciptakan bahwa sebenarnya itu ada di dalam agama-agama. Lucifer gitu ya. Lucifer itu kan di banyak orang yang bilang ada di Alkitab ya, terjemahan Latin Yesaya 14 ayat 12 kan. Baru diterjemahkan King James. Setelah itu nggak ada. Bintang Timur. Tapi maknanya apa? Pride, kesombongan. Wah, dari mana kisah dia memberontak, membawa sepertiga. Jadi iblis turun ke bumi gitu. Perlu kita ambil lagi referensi dari kitab Henok karena kisah itu dicatat di situ. Wah, banyak sekali. Jadi tidak perlu terlalu sempit memahami setan dengan konteks zaman kita, bahwa setan itu lawannya Tuhan, kerjanya merasuki manusia, menghancurkan. Nggak sesempit itu, Bapak Ibu Saudara. Lalu ada Mammon, ya, Asmodeus, ini terkenal juga nih ya. Salah satu setan yang paling kuat katanya. Leviathan, envy, iriati, Satan, wrath, kemarahan, dan Belpegor. Jadi berbeda budayanya di perjanjian baru. Nah, ini ada referensi dari saya film-film yang berkaitan dengan apa yang kita bincangkan tadi. Salah satu yang paling terbaru adalah The Pope's Exorcist, Russell Crowe. Dan itu ada itu tuh, nih. Si Asmodeus ya, dalam film ini. Susah dia mengalahkannya. Dan dalam film ini kita mengetahui bahwa film ini bagus. Ini 3 film saya cantumkan karena bagus. Bukan hanya sekedar horor-horor jump scare nggak jelas ya, teman-teman. Tapi memang ada sedikit latar belakang historisnya yang bisa kita belajar. The Pope's Exorcist ini bagus sekali. Karena mau sehebat-hebatnya mereka dekat dengan Tuhan sebagai pengusir setan, terkhusus Russell Crowe yang sudah berpengalaman. Tapi ketika ketemu setan yang kuat, dikatakan Asmodeus misalnya, dia itu didakwa sama setan yang mau diusir. Dia diingatkan akan masa lalu yang penuh dosa, sehingga mereka sebagai pengusir setan tidak layak dan kelihatannya kalah. Ya, setan itu pendakwa, selalu membuat kita merasa bersalah, tidak layak di hadapan Tuhan, selalu mengingat dosa kita. Engkau tidak layak di hadapan Tuhan, engkau nggak mungkin bisa ngusir setan, kau sendiri orang yang berdosa. Itu dijelaskan dalam film Pope Exorcist, bagus. Saya sangat merekomendasi 3 film ini. Seven ya tadi, Seven Deadly Sins. Ya tentu dalam rangkaian film yang cukup baik, drama, Brad Pitt, Morgan Freeman. Dan The Exorcism of Emily Rose. Dia kemasukan Legion. Ada Lucifer juga yang memasuki tubuhnya. Berdasarkan kisah nyata. Jadi baik. Nah, budaya-budaya itu kan berkembang. Betul ya? Budaya perjanjian lama beda sendiri setannya, budaya perjanjian baru beda sendiri. Nah, itu berkembang, merambah ke dunia barat dan sampai juga ke kita.
Tapi kalau setan-setan kita kan nggak diterima sama Eropa dan dunia Barat gitu ya. Pocong dan lain-lain. Nah kita perlu belajar juga tuh sejarahnya dari mana tuh setan-setan itu ya. Pocong, kuntilanak, dan lain-lain gitu. Nah, tapi yang menarik apa kita ambil refleksi kesimpulannya? Kalau kita kaitkan sampai perjanjian baru. Kalau kita melihat kisah Yesus, dia mengusir banyak setan. Sebab setan mengenal dia, setan jatuh tersungkur, setan mengaku engkaulah anak Allah. Setan meminta supaya dipindahkan ke babi-babi. Dan Yesus mengabulkan. Dari 3 ayat yang sedikit ini, banyak ayatnya, tapi saya hanya mengambil 3 ini, Markus saja. Apa yang bisa kita tarik kesimpulan? Ya Yesus adalah YHWH dalam perjanjian lama. Yang punya kuasa untuk mengutus setan. Beda dalam perjanjian lama, the messengers of evil, rabisu yang diutus untuk menghukum bangsa-bangsa atau orang-orang yang melawan padanya. Tetapi dalam perjanjian baru, Yesus menunjukkan kuasanya bahwa semua setan-setan itu tidak bisa mengganggu dia. Jelas Yesus sedang menunjukkan, penulis Injil sedang menunjukkan Yesus adalah Allah yang berkuasa sama, yaitu YHWH dalam perjanjian lama, yang menciptakan, mengutus setan. Sehingga Yesus punya kuasa lebih dari apapun. Apapun yang kita alami sekarang, teman-teman, jangan melihat kerasukan setan itu seperti kejadian-kejadian yang banyak kita lihat di TV gitu ya. Gemetar-gemetar gitu ya, matanya bolak-balik, berbui-bui gitu ya. Ya, mungkin itu ada, tapi itu pun bisa dikaitkan dengan medis juga, entah dia yang penyakitan. Tetapi kerasukan setan sesungguhnya ketika dirimu didakwa dan engkau terus merasa bersalah. Ketika dirimu hidup terus dalam penyesalan, sehingga kau tidak mau datang kepada Tuhan. Ketika dirimu merasa tidak layak di hadapan Tuhan, karena engkau melakukan banyak dosa. Itulah kerasukan setan yang sesungguhnya. Ya. Kalaupun ada yang kerasukan setan, gemetar-gemetar, berbui-bui, matanya bolak-balik, kita bilang itu setan tingkat rendah. Karena setan tingkat tinggi, itu masuk ke dalam kedagingan kita. Dan apa yang terjadi? Manusia melakukan apa? 7 deadly sins tadi. Ketamakan, kerakusan, kesombongan. Itu dia setan yang bekerja di dalam situ. Bukan lagi dalam bentuk utusan seperti Yahweh mengutus dalam perjanjian lama. Beda dia budaya dalam perjanjian baru. Jadi apapun keadaan kita sekarang, kita sudah punya juru selamat yang menciptakan segala sesuatu, langit dan bumi. Yang menciptakan utusan-utusan. Mau kita bilang malaikat, habis itu malaikat jatuh sehingga menjadi setan, ya oke lah. Terserahlah. Tetapi yang pasti setan tidak berkuasa. Yesus yang berkuasa. Yesus mengasihi setiap orang berdosa, apapun jenis dosamu. Tapi yang harus kita lakukan adalah bertobat dan datang kepadanya, supaya kita tidak kerasukan setan. Ini yang bisa kita pelajari, teman-teman, sebagai salah satu perspektif baru dalam melihat kejadian 4 ayat 7. Kisah Kain dan Habel ini banyak sekali yang bisa kita bahas dari sudut pandangnya, karena menarik sekali. Tapi kali ini kita menggabungkannya dengan setan di dunia timur dekat kuno, ancient Near East. Kiranya ini bisa menambah pemahaman kita untuk terus memahami Alkitab dari berbagai sisi dan dari berbagai perspektif. Marilah kita berpikiran terbuka supaya kita bisa memahami Alkitab lebih dalam lagi. Dukung terus YouTube kita Hanya Alkitab, share, like, sebarkan kepada banyak orang untuk menjadi berkat untuk kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.